Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan dan keafiatan terus menerus melimpah kepada kita sampai kita kembali menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Kiai Haji Najmuddin Muzaimin, Kiai Haji Ahmad Syafari, Ustaz Hadi dan para asatidz yang lainnya, juga kepada Ibu Hajah Siti Khadijah beserta putra putrinya, wabil khusus yang kami muliakan pada habaib, para sesepuh tokoh masyarakat dan hadirin hadirat yang kami hormati. Hadirin hadirat yang kami hormati, dulu setelah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kemudian bertempat tinggal di Madinah, tentu bersama-sama dengan golongan Ansor dan golongan Muhajirin. Dan pada waktu itu bersahabat dengan orang-orang Yahudi. Setelah bersahabat dengan orang-orang Yahudi, pada tanggal 10 Muharram, orang-orang Yahudi puasa. Maka singkat cerita, Nabi bertanya, kenapa puasa? Karena orang-orang Yahudi aku puasa sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, nikmat keselamatan dari pengejaran Raja Fir'aun dan para tentaranya. Maka kata Nabi, kalau demikian aku juga lebih berhak untuk berpuasa sebagai wujud syukur kepada Allah atas keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya
nabi dan juga orang yang beragama Islam pada waktu itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat keselamatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini artinya bersyukur semacam itu dibenarkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan umatnya Nabi yang mana nabinya adalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi meyakini mengimani kenabian dan kerasulan Nabi Musa juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya diri saya, bertanya pada diri kita masing-masing. Yang pertama, kerasulan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak sekali-kali kami utus engkau Muhammad melainkan merupakan rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad dianugerahi nikmat oleh Allah, nikmat yang teramat sangat besar sekali, di mana kerasulannya itu merupakan rahmat bagi seluruh alam. Itu nikmat yang sungguh luar biasa besarnya. Orang-orang Yahudi, Nabi Musa dianugerahi nikmat keselamatan dan pengejaran Raja Fir'aun, bersyukur kepada Allah sampai puasa. Sedangkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dianugerahi nikmatnya jauh melebihi daripada nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa terkait dengan keselamatan dan pengejaran Raja Fir'aun. Maka saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, pernah nggak bapak-bapak dan ibu-ibu bersyukur kepada Allah atas kerasulan Nabi yang merupakan rahmat bagi seluruh alam? Pernah bersyukur, Bu? Pernah. Bapak-bapak pernah bersyukur? Pernah. Wah, ini luar biasa ya. Mobilnya kehadiran Indonesia ini luar biasa. Jarang orang bersyukur semacam itu, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu bersyukur semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Yunus ayat 5 disebut, surat An-Nur ayat 35 disebutkan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Dan ulama tafsir menafsiri Allah menganugerahi cahaya pada keseluruhan isi yang ada di dalam langit dan di dalam bumi. Cahaya yang Allah turunkan, yang Allah limpahkan ada dua. Yang pertama cahaya kehidupan, dan yang kedua cahaya kebenaran. Cahaya kehidupan, Allah ciptakan matahari khusus untuk di muka bumi. Kemudian Allah
melimpahi pada cahaya matahari itu energi cahaya yang tidak habis-habis sampai sekarang, sehingga matahari itu bercahaya terus dan memancarkan energi cahaya. Energi cahaya ini diterima oleh pemohonan yang berdaun hijau. Kemudian terjadi proses fotosintesis, energi cahaya tadi berubah menjadi energi kimia. Dan energi kimianya masuk ke dalam padi, masuk ke dalam buah-buahan, masuk ke dalam cabai, dan seterusnya. Setelah dimakan oleh manusia, makanan tadi, kemudian energi kimia yang ada di dalamnya dirubah di dalam manusia melalui oksidasi biologi, sehingga berubah menjadi energi kinetik, energi tenaga. Maka manusia punya tenaga, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa bergerak. Terjadilah kehidupan. Allah melimpahi cahaya yang pertama cahaya kehidupan melalui Allah menciptakan matahari. Yang kedua, Allah melimpahi cahaya kebenaran. Cahaya kebenaran melalui Allah menciptakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan Nabi mau dijadikan media, mau dijadikan perantara, mau dijadikan Nabi itu sebagai seorang yang akan menebar cahaya kebenaran yang bersumber dari Allah, sehingga cahaya kebenaran itu menebar ke seluruh permukaan bumi. Dengan cahaya kebenaran itu, pikiran-pikiran manusia yang tidak benar bisa berubah menjadi benar. Hati manusia yang tidak benar bisa berubah menjadi benar. Rohani manusia yang mengarah kepada yang tidak benar bisa berubah menjadi benar. Kepercayaan, keyakinan, merasakan yang tidak benar dengan adanya cahaya kebenaran masuk ke dalam diri dan berubah menjadi benar. Cahaya kebenaran itu menghantar manusia menuju ridha Allah. Cahaya kebenaran itu menerangi umat manusia yang tadinya gelap menjadi terang benderang, menjadi baik, menjadi solih, menjadi jujur, menjadi benar. Untuk zaman sekarang setelah Nabi besar Muhammad SAW, kalau ada umat manusia yang dia berlaku benar, kebenaran itu tidak lepas dari cahaya kebenaran yang Allah turunkan melalui kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad SAW cahaya kebenaran yang paling benar yang berumat Al-Qur'anul Karim. Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim yang merupakan cahaya kebenaran yang terang benderang, yang bisa menerangi umat manusia, yang membuat umat manusia selamat nanti di akhirat, dan itu terus sampai hari kiamat. Dan Al-Quran merupakan cahaya kebenaran penyempurna daripada kitab-kitab suci yang lainnya. Tidak ada yang lebih sempurna dari Al-Quran cahaya kebenarannya. Dan itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh Nabi kita dianugerahi nikmat yang sangat besar sekali. Nikmat kerasulannya ke seluruh alam,
dan nikmat Al-Quran cahaya kebenarannya menyeluruh dari cahaya kebenaran yang ada. Itu adalah nikmat yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lainnya. Apakah kita bersyukur kepada Allah lalu kita dianugerahi nikmat yang luar biasa? Orang yang di mana Nabi Musa dikasih nikmat cuma keselamatan dari pengejaran Raja Fir'aun. Orang Yahudi bersyukur kepada nabinya. Tapi kita, Nabi kita dikasih nikmat yang sungguh luar biasa besarnya. Pertanyaannya, adakah kita bersyukur atas Nabi kita yang dicintainya? Anda akan berani nikmat yang tak terkalahkan dengan nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan kepada makhluk yang lainnya. Kalau tidak bersyukur, kita kalah dengan orang yang lain. Paham Bapak-Bapak dan Ibu? Untuk itulah maka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu penting di antaranya untuk menggugah hati kita agar kita ingat bahwa Nabi kita dianugerahi nikmat yang tidak pernah Allah menganugerahi nikmat itu kepada makhluk yang lainnya sebesar itu, baik sebelum Nabi lahir maupun sesudah Nabi lahir. Dengan peringatan ini diharapkan muncul syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang luar biasa. Saya kira itu saja Bapak-bapak dan Ibu, yang masih banyak ustaz-ustaz yang lain dan juga kadang-kadang yang lain yang mau beraustralisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.